wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Apa itu yang pertama? Pendidikan. Pendidikan itu adalah proses belajar. Yang kedua itu penelitian. Dan yang ketiga itu penelitian ini bukan hanya dosen, tapi adalah juga mahasiswa. Makanya nanti kalau akreditasi itu ada namanya penelitian dosen dan mahasiswa. Lalu yang ketiga itu ada namanya PKM, pengabdian kepada masyarakat. Tadi saya berpikir begini, ini adalah momen yang baik untuk mengawali sekolah-sekolah tinggi teologi di Jakarta itu bisa silaturahmi, bisa saling tadi lomba ya. Saya senang sekali. Nanti ke depan mungkin ketua-ketua BEM bisa lebih aktif merekrut sekolah-sekolah teologi yang ada di Jakarta, membuat event yang ini adalah kalian ini generasi Z. Jadi bukan hanya kampus-kampus seperti universitas ya. Kalau kita lihat ya beberapa waktu ini berita ya, UGM undang Prabowo, undang Ganjar, itu mahasiswa loh. Nah kalian mahasiswa teologi tidak kalah dengan mereka. Kita tidak kalah dengan universitas, perguruan tinggi swasta di luar sana. Jadi jangan merasa bahwa mahasiswa teologi itu ruang lingkupnya kecil. Ya udahlah hanya kita gereja pelayanan, bukan. Kalian selain adalah duta-duta Injil di masa generasi Z kalian dan di masa yang akan datang, tapi kalian juga adalah kaum intelektual Kristen yang juga harus memberikan dampak bagi siapa? Bagi masyarakat. Ya, jadi jangan kalah mental dengan universitas dan perguruan tinggi di luar sana. Kalian tuh orang-orang pilihan Tuhan loh. Sepakat? Kalian tuh orang-orang hebat gitu. Jadi mulai dari momen event ini bisa kalian tuh lebih lagi kritis, membuat diskusi-diskusi apa gitu. Ya kan, di kalangan sekolah tinggi teologi ya, buat diskusi-diskusi yang memang itu isu ada di masyarakat. Nah bisa bikin workshop bersama, undang narasumber yang hebat. Ya kan, nah ini kan dengan media sosial sekarang kan kalian bisa menjadi, oh ternyata mahasiswa-mahasiswa teologi itu punya pemikiran-pemikiran yang hebat gitu. Nah ini yang harus lebih luas maksud saya untuk membangun kerjasama. Ya kan, nah contoh tadi PKM, mahasiswa-mahasiswa teologi, mahasiswa-mahasiswa STT itu bisa buat PKM bersama, penginjilan di mana gitu. Oh di Jogja, namanya gitu kan ya. Kalian bisa penginjilan bersama. Nah itu namanya adalah PKM. Dan itu kontribusinya untuk mutu perguruan tinggi punya dampak yang hebat, punya punya nilai. Jadi coba bikin kegiatan-kegiatan begitu. Kan mahasiswanya banyak ya di BEM itu. Nah ini yang tadi saya berpikir. Nah terima kasih karena saya dikasih ruang. Tadi saya sudah pikir-pikir juga pengen berbagi gitu, memotivasi dan mendorong teman-teman. Ya kan, jadi harus menjadi mahasiswa yang kritis, inovatif, aktif, dan mau berjuang gitu. Ya, jadi pemikiran-pemikiran kalian itu bisa dilihat oleh dunia, oleh sekolah-sekolah tinggi teologi yang lainnya atau perguruan tinggi yang lainnya. Kita itu selevel dengan mereka. Kadang-kadang saya melihat mahasiswa teologi itu rendah diri. Akan sekolah teologi ya, padahal ya kalian itu hamba-hamba Tuhan loh. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan pintar khotbah doang gitu ya, tapi eksekusi sebagai mahasiswa ataupun mahasiswa itu ya berpikirnya itu. Kita lihat tuh mahasiswa di universitas, di perguruan tinggi. Wah, itu kan kritis-kritis ya. Nah, kalau mereka bisa, kita pasti juga bisa. Amin. Ya kan? Jadi bikinlah kegiatan-kegiatan yang kita juga bisa bikin diskusi tentang apa, sehingga kita berkontribusi juga bagi masyarakat dengan pemikiran-pemikiran kita yang kritis. Tentang apa? Isu-isu LGBT, pokoknya gitu kan ya. Secara teologis bagaimana isu-isu LGBT? Yuk mahasiswa teologi ya, kita harus juga memberikan sumbangsi pemikiran kita dan kita bisa berdiri secara teologi ya, untuk salah satu sebenarnya pergerakan kita melawan LGBT semakin berkembang. Ya kan? Harusnya begitu. Apalagi isu-isu di masyarakat yang kita perlu, maksudnya pengaruh digital terhadap minat
mahasiswa teologi ya, itu juga perlu dibuat sebagai workshop begitu. Nah bagaimana nih? Jadi antar kampus bisa sharing. Iya, di kampus kami juga dengan pengaruh digital ini, apakah makin cerdas, apakah makin mundur semangat belajarnya? Itu juga bisa di-sharingkan. Kemudian tantangan pelayanan di era digital. Nah itu contoh isu-isu yang perlu, maksudnya kita semua itu sharing gitu. Kita bisa berbagi, kita bisa berkontribusi. Jadi jangan merasa aku ini dari kampung, di beasiswa juga enggak, pemikiran itu enggak ada di sana, enggak boleh berhenti sampai di situ. Ya saya support sekali, makanya kemarin ketua BEM di sini saya bilang harus bergerak, ya kan? Hubungi tuh BEM di Glow, hubungi tuh di sana. Sampai saya dorong begitu, karena apa? Kita itu mahasiswa ya kan? Mahasiswa yang harus memberikan tadi pemikiran-pemikiran kritis kita, membangun gereja, membangun masyarakat, supaya muncul tuh mahasiswa teologi di media sosial. Yang saya lihat tuh hanya kampus-kampus universitas perguruan tinggi sana tuh, hampir semua teologi nggak ada kan? Kalian lihat di media sosial ada nggak? Nggak ada. Saya nggak ngerti tuh. Nah dengan momen ini, yuk teman-teman buka pemikirannya, mulai kritis melihat persoalan-persoalan di masyarakat, mulai saling berbagi ide, yuk kita bikin ini, yuk kita bikin ini. Saya rasa kampus-kampus kalian tuh pasti mendukung. Nih, mereka-mereka ini ada di STT sebagai Kaprodi, sebagai Puket 1, Puket 3 yang membawai ya mahasiswa ya. Nah mahasiswa itu harus kritis.